Bagi sebagian orang, ia hanyalah seorang pengacara. Tetapi, bagi mereka yang pernah kehilangan suara, ia adalah harapan. Adnan Buyung Nasution bukanlah hanya seorang praktisi hukum. Ia adalah simbol keberanian, simbol integritas, dan simbol bahwa profesi advokat bukan hanya tentang memenangkan perkara, tetapi juga tentang mempertahankan kemanusiaan. Di sebuah negara yang pernah hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan, hukum tidak selalu berdiri untuk keadilan. Pada masa ketika suara rakyat dibungkam, ketika kritik dianggap ancaman, dan ketika pengadilan seringkali lebih dekat kepada kekuasaan dibanding kebenaran, muncul seorang advokat yang memilih untuk berdiri di sisi yang paling berbahaya. Beliau adalah Adnan Buyung Nasution. Di tengah sistem hukum yang penuh tekanan, ia memilih untuk melawan. Di tengah dinamika Indonesia pasca kemerdekaan, muncul sosok muda yang percaya bahwa hukum seharusnya menjadi alat keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan. Sosok itu adalah Adnan Buyung Nasution. Sejak awal karirnya sebagai advokat, Adnan Buyung dikenal memiliki keberanian untuk membela mereka yang kerap tidak memiliki suara di hadapan hukum. Ia tidak hanya hadir di ruang sidang sebagai pengacara, tetapi juga sebagai pembela hak-hak masyarakat. Dalam berbagai perkara yang menyangkut kepentingan publik, Adnan Buyung menunjukkan bahwa profesi advokat bukan semata tentang memenangkan perkara, melainkan memperjuangkan keadilan. Ia terlibat dalam kasus-kasus yang menyentuh persoalan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, hingga perlindungan terhadap kelompok masyarakat kecil. Keberpihakannya kepada rakyat kecil perlahan membentuk reputasinya di mata publik. Ia dikenal sebagai advokat yang berdiri bersama masyarakat marginal, mereka yang seringkali tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang layak. Bagi Adnan Buyung, hukum tidak boleh hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan kemampuan ekonomi. Hukum harus hadir untuk semua orang, tanpa terkecuali. Perjalanan panjang itu kemudian melahirkan sebuah gagasan besar, menghadirkan bantuan hukum bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Dengan keyakinan bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum menjadi bagian penting dari gerakan yang dibangun oleh Adnan Buyung. Melalui gerakan bantuan hukum, ia ingin mengubah cara pandang terhadap profesi advokat. Bantuan hukum bukan hanya tentang mendampingi satu orang di pengadilan atau menyelesaikan perkara individual. Lebih dari itu, bantuan hukum harus menjadi alat untuk memperbaiki sistem yang tidak adil. Di kantor-kantor bantuan hukum, para advokat turun langsung mendengarkan keluhan masyarakat kecil, buruh, petani, warga miskin kota, hingga mereka yang hak-haknya sering diabaikan. Adnan Buyung percaya bahwa persoalan hukum seringkali berakar pada masalah sosial yang lebih besar, ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap keadilan. Karena itu, perjuangan hukum menurutnya tidak cukup berhenti di ruang sidang. Hukum harus mampu menyentuh akar persoalan sosial dan membawa perubahan bagi masyarakat luas. Warisan pemikiran inilah yang kemudian menjadikan gerakan bantuan hukum di Indonesia bukan sekedar profesi, melainkan bagian dari perjuangan kemanusiaan. Di tengah dinamika politik dan konflik hukum yang memanas, peran seorang advokat seringkali tidak berdiri di ruang yang aman. Ketika hukum bersinggungan dengan kepentingan politik, tekanan dapat datang dari berbagai arah. Pada masa itu, situasi sosial dan politik di Indonesia diwarnai ketegangan. Demonstrasi, konflik kepentingan, hingga tarik-menarik kekuasaan menjadi bagian dari realitas yang tidak terelakkan. Dalam menangani perkara-perkara sensitif, Adnan Buyung Nasution berada di posisi yang tidak mudah. Membela hukum berarti berhadapan dengan tekanan politik, risiko profesional, bahkan konsekuensi personal. Namun, di tengah situasi tersebut, advokat tidak semata menjadi pembela klien. Lebih dari itu, advokat hadir sebagai penjaga keadilan berdiri di antara hukum dan kekuasaan, menjaga agar prinsip keadilan tidak dikalahkan oleh tekanan. Karena pada akhirnya, integritas seorang advokat diuji justru ketika keadaan menjadi paling sulit. Di balik setiap perkara, terdapat keputusan-keputusan yang menuntut pertimbangan moral.
Menjadi advokat bukan hanya tentang memahami hukum, tetapi juga menjaga etika dalam setiap langkah profesi. Seorang advokat dihadapkan pada berbagai godaan dan intervensi, tekanan kepentingan, praktik suap, gratifikasi, hingga upaya memengaruhi independensi penegakan hukum. Disinilah etika profesi menjadi fondasi utama. Ketegasan untuk menolak penyimpangan bukan sekedar pilihan, melainkan tanggung jawab moral yang melekat pada profesi advokat. Integritas tidak dibangun saat keadaan mudah, tetapi ketika seseorang tetap memilih jalan yang benar di tengah tekanan. Karena menjadi advokat bukan sekedar pekerjaan. Ia adalah amanah, sebuah tanggung jawab untuk menjaga keadilan, menjunjung kebenaran, dan tetap berpihak pada hukum tanpa dapat diperjualbelikan. Adnan Buyung Nasution memiliki peran penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Melalui YLBHI, ia memperjuangkan bantuan hukum agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Ia menegaskan bahwa bantuan hukum bukanlah hak khusus bagi orang tertentu, melainkan hak tiap warga negara. Pemikirannya kemudian mendorong lahirnya sistem bantuan hukum yang lebih inklusif dan merata di Indonesia. Selain itu, perjuangannya juga menginspirasi banyak advokat muda untuk memperjuangkan keadilan sosial. Adnan Buyung mewariskan nilai integritas, keberanian, dan keberpihakan kepada masyarakat yang lemah. Adnan Buyung Nasution telah membuktikan bahwa hukum seharusnya menjadi pelindung bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Semangat perjuangan, keberanian, dan kepeduliannya terhadap keadilan akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun hukum yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia.